Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan dalam kita menghantar diri kita untuk beristirahat pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji-pujian dan sembah kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, karena pada malam hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sebentar lagi mendengarkan sebagian dari firman Tuhan sebagai bekal dalam kehidupan kami untuk memperkuat keimanan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memahami firman Tuhan pada malam hari ini, supaya firman tersebut menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, perikop kita malam hari ini diambil dari Matius 15 ayat 1 sampai 9. Judul tertera di Alkitab kita, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Namun pada malam hari ini kami akan membawakan tema renungan buat kita, yaitu perintah Allah dan adat istiadat yang kita miliki saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya dan kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak lagi wajib menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Demikian jawab firman Tuhan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan renungan kita, yaitu mengenai perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan itu? Bagi sebagian orang, perintah Tuhan adalah 10 perintah Allah yang diberikan lewat perantara Nabi Musa pada saat Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Perintah tersebut mulai dari perintah pertama, akulah Tuhan Allahmu, sampai perintah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu manusia. Bahkan 10 perintah Tuhan ini dinyatakan sebagai hukum juga. Namun Tuhan lewat penebusan anaknya, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sebagaimana yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40, berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan para orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terjadi pada saat itu, pada saat dia berada di Genesaret.
Orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus pada saat itu melihat bahwa mereka sepertinya bisa mencobai dan memuji Yesus. Jadi mereka masuk dengan sesuatu yang sepertinya mereka anggap sudah menyalahi dalam kehidupan ini, yaitu para murid mencuci tangan sebelum makan. Namun Yesus malah bertanya kembali bahwa sebenarnya justru orang-orang Farisi inilah yang sudah melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, kalau kita perhatikan pembicaraan ini lebih lanjut dan ayat-ayat berikutnya, nyatalah sebenarnya Tuhan mau mengajari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut bahwa sebenarnya kedudukan adat istiadat yang dipertentangkan oleh para Farisi dan ahli Taurat tersebut tidak jauh lebih tinggi daripada perintah Tuhan. Artinya Tuhan mau meluruskan pemahaman yang ada pada saat itu. Ajaran Tuhan adalah bahwa perintah Tuhan berada di atas segala-galanya. Perintah Tuhan adalah sesuatu yang utama dan menjadi suatu kewajiban yang mutlak yang harus dijalankan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, mengenai adat istiadat, sebenarnya adat istiadat itu apa sih sebenarnya? Adat istiadat itu diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang. Maka kebiasaan itu menjadi adat, dan adat kebiasaan itu bertumbuh dan terbentuk dalam suatu masyarakat atau daerah yang dianggap baik dan dijunjung oleh masyarakat dan daerah tersebut. Jadi ada suatu kesepakatan, ada satu persetujuan bersama untuk menjalankan secara bersama-sama. Perlu kita imani bahwa adat kebiasaan yang sudah ada dalam diri kita dan masyarakat kita merupakan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita manusia untuk menata kehidupan kita. Jadi adat istiadat itu adalah buah pikiran kita, buah tindak tanduk kita, dan buah dari kebiasaan kita. Antara lain bentuknya adalah adanya etika sopan santun, etika cara menyapa seseorang, dan banyak kebiasaan-kebiasaan yang lain yang selalu kita lakukan secara berulang. Dan kebiasaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam percakapan Tuhan Yesus dengan para Farisi dan ahli-ahli Taurat di dalam Matius 15 ini? Sesungguhnya kita dapat mengambil beberapa inti pemahaman atau bekal dalam kehidupan kita, dalam kita memperoleh keimanan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah apabila kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, nyatalah bahwa perintah Tuhan tersebut, setiap firman yang telah disampaikan menjadi suatu perintah yang penting bagi kita atau kewajiban bagi kita umat Kristen saat ini. Bahkan Tuhan menyatakan perintah yang utama yang sekarang berlaku bagi kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah perintah kepada kita semua orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah Juru Selamatnya. Adapun perintah Tuhan berupa 10 perintah Allah, itu juga baik kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu memang berasal dari Tuhan lewat perantara Nabi Musa dan bangsa Israel pada saat itu. 10 perintah Tuhan ini baik juga kita jalankan dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengarahkan supaya kehidupan kita ini tatanannya lebih baik, lebih sesuai dengan keinginan Tuhan, dan hidup kita lebih berkenan di mata Tuhan di masa depan. Yang kedua adalah yang menjadi inti yang harus kita ingat perikop 15 Matius 15 malam hari ini adalah Tuhan tidak pernah menginginkan adanya adat istiadat itu berada di atas perintah Tuhan. Nah, ini sangat penting. Jangan sampai kita mencontoh seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut. Mereka menganggap bahwa suatu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu wajib atau sangat penting didahulukan daripada yang lain.
Karena adat istiadat itu diberikan oleh Tuhan. Nah, kepada kita seharusnya adat istiadat yang kita lakukan itu harusnya seturut dengan perintah Tuhan. Adat istiadat itu merupakan pemberian Tuhan kepada kita. Menjadi kewajiban kita sebagai orang Kristen untuk setiap saat serta menyempurnakan dan mengarahkan tujuan dari adat istiadat yang kita miliki itu, yang kita pakai itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesama manusia. Oleh sebab itu, perikop kita malam hari ini mengingatkan kita agar apabila pada kesempatan-kesempatan yang ada kita menemukan adanya perlakuan-perlakuan adat yang kita jalankan masih tidak sesuai dengan pemahaman iman Kristen atau perintah Tuhan secara khusus, maka kita wajib untuk mengingatkan, mengoreksi, bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan atau perintah Tuhan tersebut, agar lebih lanjut kita tidak jatuh ke dalam dosa dan kita tidak menjadi orang-orang fasik seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mencobai Tuhan pada saat itu. Yang ketiga yang perlu kita ingat pada malam hari ini adalah mengucap syukur bahwa adat yang kita miliki sekarang, seperti contohnya kita orang Batak, adat itu kita jadikan sebuah pelengkap tatanan kehidupan kita. Bagaimana kita harus bermasyarakat dengan baik, bergaul dalam kehidupan ini, supaya nyatalah bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita pikiran, akal, perasaan, dan iman yang percaya dan menggantungkan diri kelak kepada hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi perikop Matius malam hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya perintah Tuhan adalah suatu kewajiban yang harus kita jalankan sebagai orang Kristen. Adapun istiadat yang kita miliki merupakan pemberian yang indah yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka kita menata kehidupan kita lebih baik, supaya semua yang ada di dunia ini yang sudah diberikan Tuhan untuk kita pergunakan bisa kita manfaatkan hanya semata-mata untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada malam hari ini bahwa sebagai umat tebusan dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, perintah Tuhan adalah hal yang utama yang harus kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Adapun adat istiadat yang kami miliki Tuhan, kami menyadari hal itu juga merupakan berkat Tuhan kepada kami semasa kami hidup di dunia ini, supaya adat istiadat itu bisa kami gunakan untuk menata kehidupan ini. Namun janganlah membuat adat istiadat tersebut menjadi lebih tinggi daripada perintah Tuhan, karena adat istiadat tersebut harus kami gunakan hanya untuk satu tujuan, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja, supaya semua perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan boleh kami jalankan dan kami imani dalam kehidupan ini, supaya kami bisa nanti beroleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan kelak di surga. Inilah Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.